Assalamualaikum, Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas project method komoditi kelapa sawit dengan nama latin Eliasis guinesis, famili Araceae. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustin Andalta Barat, NPM E1J023027 dengan mata kuliah botani. Dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti MS. Baiklah, yang pertama kita mulai dengan morfologi akar. Yang pertama yaitu gambar akar dan bagian-bagiannya seperti gambar di samping. Lalu fungsi masing-masing bagian akar. Bagian-bagian akar yaitu pangkal akar, batang akar, cabang akar, ujung akar, tudung akar, dan terakhir rambut akar. Kelapa sawit memiliki sistem perakaran serabut berbentuk kaku, keras, cukup keras. Sifat akarnya di bawah tanah, tidak berbuku, berwarna gelap, dan selalu tumbuh dengan tugas sebagai berikut: memperkuat berdirinya tanaman, menyerap air dan unsur hara, mengangkut air dan zat makanan, menimbun zat makanan. Baiklah, kita lanjut ke morfologi selanjutnya, yaitu morfologi batang. Pertama, gambar batang dan bagian-bagiannya seperti gambar di samping. Fungsi batang yaitu mendukung bagian tumbuhan, memperluas bidang asimilasi, jalan pengangkutan air dan zat makanan, tempat penimbun makanan. Lalu jelas berbatang, dan batang kelapa sawit yaitu berbatang berkayu. Bentuk batang kelapa sawit yaitu bentuknya batang bulat. Permukaan batang memperlihatkan bekas daun, tegak lurus ke atas, percabangannya monopodial. Sifat percabangan kelapa sawit yaitu geragi, di arah tumbuh cabang condong ke atas, tanaman menahun atau tumbuhan keras dalam kurung perennial. Baiklah, kita lanjut ke morfologi daun. Yang pertama, gambar daun kelapa sawit. Gambar daun kelapa sawit tertera di samping. Kelapa sawit termasuk daun lengkap karena pelepah, tangkai daun, dan lain daun. Daun kelapa sawit yaitu macam kuning dan gelap. Bentuk daunnya berbentuk pita, ujung daunnya runcing, pangkal daun meruncing, tulang daunnya melengkung, tepi daun toreh merdeka mirip berbagi. Daging daun kelapa sawit yaitu perkamen, warna daunnya hijau tua, permukaan daunnya licin, dan tata letak daun yaitu roset batang. Baik, kita lanjut ke morfologi bunga. Yang pertama, gambar bunga kelapa sawit. Gambar bunga kelapa sawit tertulis di samping. Bunga kelapa sawit termasuk bunga sempurna karena memiliki bunga betina mengejankan kelopak serta mahkota. Fungsi bunga yaitu sebagai organ fertilisasi, propagasi keturunan. Bunga kelapa sawit termasuk bunga lengkap, bunga sempurna, dan bunga majemuk. Susunan bunga kelapa sawit yaitu berbentuk bulir. Kelapa sawit termasuk tumbuhan berumah satu, berkarang, tersebar, dan melingkar. Simetris bunga kelapa sawit yaitu bersimetri beraturan, pendukung putik atau ginofor, bentuk reseptakulum mengkuk, bentuk kelopak bercanggap, bentuk mahkotanya beraturan. Baik, kita lanjut ke morfologi buah. Yang pertama yaitu keulangan buah. Buah kelapa sawit termasuk buah sejati. Bagian bunga yang ikut tumbuh menjadi buah yaitu dari dasar bunga. Buah kelapa sawit termasuk buah tunggal, dan jenis buah kelapa sawit termasuk buah batu atau ya. Baik, kita lanjut ke morfologi biji. Yang pertama, kedudukan biji kelapa sawit yaitu di dalam buah atau endokardium. Karakter biji kelapa sawit yaitu biji keras, kedap air, berwarna coklat, tekstur kasar, memiliki mikrofil. Jumlah daun lembaganya 1, dan tipe perkecambahan biji kelapa sawit yaitu perkecambahan hipogeal. Ikut bagian-bagian biji kelapa sawit yaitu operculum, embryum, endosperma, exocarp, mesocarp, dan endoscarp. Yang terakhir yaitu manfaat dan kegunaan kelapa sawit. Yang pertama, sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Yang kedua, aplikasi dalam produksi sabun dan produksi
pembersih. Yang ketiga, minyak sawit dalam kosmetik dan perawatan kulit. Yang keempat, minyak sawit dalam makanan olahan, roti, kue, dan snack. Yang kelima, produksi margarin dan minyak goreng. Yang keenam, produksi lilin dan produk berlemak tumbuhan. Yang ketujuh, minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel. Yang kedelapan, sebagai bahan pupuk dan kompos, dan lain-lain. Masih banyak manfaat dan kegunaan kelapa sawit yang tidak tertulis di sini. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang tidak tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.